Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat uswah dimanapun Anda berada, semoga sahabat uswah selalu sehat, selalu bahagia, selalu diberkahi, dan tentunya terhindar dari berbagai macam penyakit, baik penyakit medis maupun penyakit non-medis. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya di dalam Islam ada berbagai macam penyakit non-medis, yang salah satunya akan kita bahas pada materi kita hari ini. Sahabat uswah, materi kita pada hari ini akan membahas tentang ain. Apa itu ain? Ain di sini bukan berarti huruf hijaiyah, tapi ia merupakan salah satu penyakit menurut beberapa jumhur ulama. Ain menurut fatwa Lajnah ad-Daimah merupakan asal kata ana ya'inu, yang artinya sesuatu yang terjadi karena pandangan mata. Apa itu? Asal mula pandangan mata yang melihat diawali dari rasa kekaguman kepada sesuatu yang dilihatnya, kemudian direspon negatif oleh jiwanya, yang kemudian respon negatif itu melahirkan racun-racun yang kemudian bisa melukai orang, sesuatu yang dipandangnya. Sahabat uswah, sesungguhnya ain atau penyakit ain ini adalah benar adanya. Sebagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersabda Rasulullah, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadari sabaqathul ain. Sesungguhnya ain itu nyata, ia ada. Dan apabila ada sesuatu yang mendahului dari takdir, niscaya itu adalah ain atau penyakit ain. Begitu berbahayanya penyakit ain sehingga Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita agar selalu berzikir, agar selalu membaca Al-Quran dan selalu membaca selawat. Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dari pandangan, dari penglihatan, dari kekaguman orang-orang di sekeliling kita. Kita merasa bangga, kita merasa senang dengan pujian, dengan kesukaan, kekaguman orang terhadap kita. Namun Rasulullah mengingatkan, berhati-hatilah bahwa di sana terdapat penyakit ain yang tentunya bisa mencelakai kita. Menurut Syekh Abdul Aziz As-Saddan Hafizahullah, bahwasannya penyakit ain ini memang belum terdeteksi secara medis, namun gejala-gejalanya bisa menyamai penyakit-penyakit yang sudah terdeteksi secara medis. Gejala-gejala itu antara lain kita sering sakit kepala yang berpindah-pindah, emosi kita tidak terkontrol, sering ketakutan, gemetaran, berkeringat, sering bersendawa, merasa tidak nyaman. Kemudian juga kita sering merasa ketakutan. Sesungguhnya penyakit ain bisa jadi diawali karena rasa pamer kita, rasa ingin dilihat oleh orang lain dengan apa yang kita lakukan, rasa kebanggaan kita terhadap apa yang kita punya, sehingga itu memunculkan kecemburuan-kecemburuan dari orang-orang yang melihatnya, sehingga dikhawatirkan dari kecemburuan itu
terdapat pandangan-pandangan yang di dalamnya terdapat doa-doa yang akan mencelakai kita. Sahabat uswah, sesungguhnya penyakit ain ini sangat berbahaya. Karena berbahayanya, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyakadul ladzina kafaru layazlikunaka bi absarihim walamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Yang artinya, dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu, wahai Muhammad, dengan pandangan mata mereka. Ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka mengatakan, Muhammad itu adalah orang yang gila. Ayat ini menerangkan bahwasannya orang-orang kafir ketika itu sangat tidak menyukai Nabi kita Muhammad SAW. Untuk itu, rasa hasad, rasa iri kepada Nabi kita Muhammad SAW hampir saja mencelakai Nabi kita Muhammad SAW. Lalu, bagaimana kita bisa menyikapi, kita bisa menghindari, kita bisa mengobati penyakit ain ini? Sesungguhnya beberapa pelajaran telah kita dapatkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang menerangkan bahwa kita tidak boleh berlaku pamer, ria, sombong, sehingga menimbulkan kecemburuan yang mengakibatkan rasa dengki, rasa iri, rasa hasad kepada kita. Beberapa hal yang bisa menjadi pegangan kita, yang bisa membentengi diri kita dari penyakit ain, yang dirangkum dari beberapa pendapat jumhur ulama. Di antaranya adalah yang pertama, sahabat uswah bisa membaca 3 surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Ketiga surat ini bisa membentengi diri kita dari penyakit ain. Kemudian di riwayat yang lain, riwayat dari Imam Muslim, bahwasannya diterangkan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan untuk membentengi diri kita dari doa yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kata-kata Allah yang sempurna dan dari keburukan yang telah diciptakan. Jadi sesungguhnya kita bisa membaca bacaan-bacaan, zikir-zikir yang baik untuk bisa menghindari, untuk bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk penyakit ain. Kemudian, jika penyakit ain terjadi kepada anak, apakah itu juga ada obatnya? Ya, tentu saja. Penyakit ain ini bisa saja terjadi pada anak-anak. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ketika itu Rasulullah SAW melihat anak-anak sedang bermain, namun salah satunya mukanya tampak sangat hitam. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah, karena Rasulullah SAW ya'muruni an astarqiya minal ain. Rasulullah menyuruhku untuk meruqyahnya dari penyakit ain. Maka aku segera meruqyah anak kecil itu, dan kemudian wajahnya kembali bersinar dan terang benderang. Sahabat uswah, sesungguhnya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika anak kita
tampak terjangkit penyakit ain. Doa itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari godaan-godaan syaitan, dari hewan-hewan pengganggu, dan dari pandangan mata yang akan mencelakai. Sahabat uswah, dari riwayat ini kita menyadari bahwasannya cara menghindari, cara mengobati dari penyakit ain selain dengan bacaan-bacaan tadi adalah dengan meruqyah orang-orang yang kemungkinan terkena penyakit ain. Selain itu, Ibnu Qayyim rahimahullah mengajarkan kepada kita bahwasannya ketika kita mendapat pujian, mendapat kekaguman dari orang lain, maka selalu sertakan kalimat-kalimat Allah seperti Allahumma barik alaihi, atau yang biasa kita sebut dengan Masya Allah, Tabarakallah. Karena dengan kalimat-kalimat itu tentunya kita bisa membentengi dari niat-niat buruk dan pandangan-pandangan buruk atas apa yang dikagumi dari mereka. Sahabat uswah, cara mengobati penyakit ain atau menghindari penyakit ain seperti yang telah kita sebutkan. Yang pertama dengan membaca 3 qul, kemudian membaca ayat-ayat, membaca zikrullah, membaca salawat, membaca kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kemudian yang 3, mengucapkan Allahumma barik alaihi atau Masya Allah Tabarakallah ketika ada orang-orang yang mengagumi kita, yang memuji kita. Dan kemudian dengan ruqyah, dengan membacakan ruqyah, ayat-ayat ruqyah kepadanya. Dan kemudian juga kita juga harus sering-sering membaca Al-Quran. Karena apa? Dengan membaca Al-Quran, pandangan kita bisa terjaga, kita juga bisa terjaga dari pandangan orang lain yang akan mencelakai kita. Sahabat uswah, ada satu riwayat dari Imam Nasai tentang cerita penyakit ain yang akan saya sampaikan kepada sahabat semua. Yaitu ketika sahabat Sahal bin Hunayf sedang mandi. Ketika mandi di zaman dahulu tidak seperti saat ini. Kamar mandinya begitu bagus, tertutup dan sebagainya. Waktu itu tempat mandinya adalah sebuah lapak yang mungkin dari pelepah-pelepah kurma. Saat Sahal bin Hunayf sedang mandi, sahabat lain lewat, kemudian melihatnya. Sahabat itu adalah Amir bin Rabi'ah. Kemudian sahabat Amir bin Rabi'ah berkata, "Wahai Sahal, kulitmu begitu indah, begitu putih, lebih indah dan putih dibandingkan dengan kulitnya gadis-gadis." Setelah itu Amir bin Rabi'ah pergi. Dan seketika itu pula Sahal bin Hunayf sakit. Beberapa hari ia mulai sakit dan tidak kunjung sembuh. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW mengajaknya untuk pergi. Sahabat yang lain mengabarkan bahwasannya Sahal bin Hunayf sedang sakit. Lalu Rasulullah bertanya, "Sakit apa?" Sahabat tidak ada yang tahu. Rasulullah menjenguknya, kemudian bertanya kepada Sahal bin Hunayf, "Wahai sahabat, kenapa bisa terjadi seperti ini? Siapakah orang terakhir yang bertemu denganmu sebelum kau sakit seperti ini?" Maka Sahal bin Hunayf menyatakan bahwa ia bertemu dengan Amir bin Rabi'ah. Dan Sahal bin Hunayf menceritakan kepada Rasulullah SAW apa yang disampaikan Amir bin Rabi'ah. Kemudian Rasulullah SAW memahami itu
beliau memanggil Amir bin Rabi'ah untuk bertemu dengannya. Lalu Rasulullah memintanya untuk segera berwudu, dan air wudunya ia siramkan, ia mandikan kepada Sahal bin Hunayf, tentunya dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Seketika itu Sahal bin Hunayf sembuh dan membaik. Dari riwayat ini kita tahu bahwasannya pujian tidak selalu berarti pujian. Bisa jadi pujian yang arahkan kepada kita di dalamnya terdapat kecemburuan, respon jiwa yang negatif yang akhirnya bisa membahayakan kita. Untuk itu, marilah bersama-sama kita menjaga diri kita, keluarga kita, dari apapun penyakit hati yang bisa mencelakai kita dan mencelakai orang lain. Sahabat uswah dimanapun Anda berada, satu kalimat yang akan menutup materi kita pada hari ini adalah bahwasannya penyakit hati itu merupakan hal yang harus dihindari. Jadi, hati-hatilah dengan penyakit hati karena ia bisa mencelakai. Walaupun diawali dengan mengagumi, namun kembalikan kepada Ilahi bahwasannya pemilik segala sesuatu adalah Ilahi Rabbi. Maka ucapkanlah kalimat-kalimat Allah seperti Masya Allah, Tabarakallah pada pujian, pada kekaguman yang disampaikan kepada kita semua dari orang lain. Demikian materi kita pada hari ini. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.